Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Taklim semua, kembali lagi di podcast Taklim yang dipersembahkan oleh Pokja atau Kelompok Kerja Majelis Taklim dari Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Sobat Taklim semua, kali ini kita akan membahas lebih dekat dengan Majelis Taklim yang ada di Bali. Karena sebagaimana kita ketahui, Bali itu terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, dengan toleransinya yang begitu tinggi. Nah, kali ini akan sangat menarik bila kita mencari tahu bagaimana sih Majelis Taklim di Bali ini. Nah, sudah hadir bersama kita Dr. Haji Abu Siri. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini sebagai Kabid Bimas Islam di Bali, juga sekaligus menjadi Ketua Pokja ya Pak ya, Majelis Taklim. Baik Bapak, nah sebelum kita jauh nih Pak berbicara seputar Majelis Taklim tadi, gambarannya gimana sih cerita awal gitu Pak? Sejak kapan Pokja Majelis Taklim ini ada di Bali Pak? Oke. Pokja Majelis Taklim itu ada di Bali dimulai pada tahun 2023. Kita sudah bentuk Pokja Majelis Taklim dan alhamdulillah sampai sekarang itu dapat berjalan dengan baik. Seluruh anggotanya, koordinatornya itu dapat aktif mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Pokja Majelis Taklim itu. Baik Pak. Nah, kemudian nih Pak, kita kan tahu ya bahwasanya masyarakat Muslim khususnya kalau di daerah Bali itu bisa dikatakan sebagai masyarakat minoritas. Nah, bagaimana sih Pak kehidupan masyarakat Muslimnya itu sebagai masyarakat minoritas di Bali dalam konteks moderasi beragama Bapak? Ya, di Bali kita ingin menghilangkan minoritas mayoritas, tetapi kita semua adalah bangsa Indonesia yang satu sama lain saling membutuhkan, saling melindungi dan bekerja sama dengan baik, sehingga kehadiran Majelis Taklim yang ada di Bali dapat berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada satu halangan apapun. Baik Bapak, nah luar biasa sekali. Nah kemudian Pak, kita spesifikkan lagi nih Pak, sebagai masyarakat minoritas kita ini Pak, peranan Majelis Taklim dalam rangka menjaga dan menguatkan toleransi. Jadi akhirnya teman-teman Muslim ini akhirnya kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan dalam rangka moderasi beragama, konteksnya teman-teman Majelis Taklim Bapak? Iya. Majelis Taklim yang ada di Bali ini sungguh luar biasa dan perannya sangat bagus dalam rangka untuk merekatkan hubungan antara kita umat Islam dengan umat-umat yang lain, terutama penduduk asli adalah umat yang beragama Hindu. Dan alhamdulillah setiap ada momen, ada kegiatan di Provinsi Bali, teman-teman saudara kita yang beragama Hindu, pecalang dan lain sebagainya ikut menjaga agar supaya kegiatan-kegiatan yang ada di Majelis Taklim itu dapat berjalan dengan baik. Baik Pak. Nah, kemudian kalau bicara kegiatan atau kekhasan Majelis Taklim, beda nggak sih Pak kayak sama yang di Pulau Jawa atau yang di luar gitu? Apakah Majelis Taklim di Bali ini memiliki kekhasannya sendiri Bapak? Ya. Majelis Taklim yang ada di Bali ini memang ada kekhasannya unik. Sebagai salah satu contoh, kita yang ada di daerah-daerah terutama di KUA yang ada di Provinsi Bali itu sudah seluruh penyuluhnya itu ada di KUA. Itu penyuluh lintas agama. Sehingga ketika kita mengadakan penyuluhan itu bisa datang bareng-bareng karena antara satu dengan yang lain ini saling menguatkan. Ya, tidak saling mendiskreditkan, tetapi saling menguatkan sehingga sama-sama diuntungkan baik dari penyuluh yang beragama Islam maupun penyuluh dari lintas agama itu. Nah, baik, itu luar biasa sekali Pak. Memang akhirnya. Kemudian kalau tantangan nih Pak, kita bicara tantangan. Kira-kira untuk Majelis Taklim ini tantangannya apa sih Pak tadi? Ya.
Tantangannya saya kira tidak terlalu besar seperti apa yang dipikirkan orang yang berada di luar Bali ya. Sepertinya ada tantangan berat begitu. Alhamdulillah di Provinsi Bali kita dapat melewati kerjasama yang baik antar lintas agama sehingga tantangan yang besar itu bisa diminimalisir sehingga majelis taklim yang ada di Provinsi Bali dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya. Baik. Nah, kalau seumpama banyak sekali tantangan itu, ini agak spesifik dan mungkin personal Pak, punten Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi itu sebagai kan Bapak juga Kabid Bimas Islam. Karena kan harusnya Kabid Bimas Islam juga kan mengayomi dan mengkoordinir daripada Pokja Majelis Taklim ini. Monggo. Ya. Kabid Bimas Islam itu sekaligus sebagai ketua Pokja Majelis Taklim ini juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain sehingga kehadiran Majelis Taklim dirasa sangat bermanfaat kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sehingga umat yang lain tidak merasa terusik dengan kehadiran Majelis Taklim itu. Banyak kegiatan-kegiatan kita itu yang mengikut sertakan ya dari lintas agama sehingga kita menyatu, kita bersaudara ya, seperti konsep yang ada di Bali itu adalah menyamu braya. Nyamu braya itu kita ini adalah kita semua adalah saudara. Ya, kita satu kesatuan. Ya kalau seandainya di Islam itu kan innamal mu'minuna ikhwatun, ya kita semua adalah bersaudara. Di Hindu juga ada konsep-konsep bahwa kita ini semuanya adalah bersaudara, sehingga tidak ada yang dipermasalahkan, dipertentangkan, sehingga kehadiran Majelis Taklim di Provinsi Bali dapat berjalan. Baik, menyamubrai ya Pak ya? Ya, menyamubrai. Menyamubrai, sungguh luar biasa sekali. Nah, terakhir nih Pak, mungkin minta harapan dan pesannya untuk Majelis Taklim ke depan, mungkin lebih secara umum juga Pak. Ya. Harapan ke depan mudah-mudahan Majelis Taklim yang ada di Provinsi Bali ini dapat perhatian juga dari teman-teman kita di pusat sehingga support pusat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Majelis Taklim yang ada di Provinsi Bali. Kalau tadi disebutkan ada mayoritas minoritas walaupun kenyataannya saya sampaikan bahwa itu tidak ada. Yang jelas support dari pusat itu sangat kita harapkan terkait juga dengan support kegiatan-kegiatan sehingga keberadaan Majelis Taklim yang ada di Provinsi Bali juga dapat diperhitungkan. Baik. Closing statement Pak untuk sesi ini Pak, monggo. Ya. Kepada seluruh teman-teman pengurus Pokja Majelis Taklim, mari kita bersama-sama untuk tetap bersemangat dalam rangka untuk syiar agama Islam di Pulau Bali dan secara umum di Indonesia tercinta. Baik, itu cerita singkat seputar Majelis Taklim yang ada di Bali. Nah, sangat menarik teman-teman. Ternyata sampai di akar rumput pun di Provinsi Bali, geliat masyarakat dalam beragama dalam konteks Majelis Taklim itu ternyata banyak dan ada dan sangat berdampingan dengan masyarakat setempat. Nah, cukup sekian untuk podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Kurang lebihnya dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.